Selamat kita beribadah di rumah Tuhan pada saat pagi hari ini. Inilah minggu di mana Tuhan boleh dibangkitkan, hari kebangkitan Tuhan. Baiklah saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita boleh persiapkan hati kita dan kita mau memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah live streaming yang boleh kita lakukan pada saat pagi hari ini. Kita angkat puji buat Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti, dan di akhir pujian ini nanti kita masuk dalam doa pembukaan kita. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita akan berdoa doa penyerahan. Kita angkat puji buat Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
hadapan-Mu pada saat pagi hari ini. Oleh karena kasih dan pemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, Engkau boleh menyertai dan menuntun kami Tuhan setiap hari-hari yang telah boleh kami lalui. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada semua oleh karena kasih dan pemurahan Tuhanlah dalam kehidupan kami. Bukan oleh karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua oleh karena kasih-Mu dalam hidup kami yang boleh menyertai kami Tuhan, yang boleh menuntun kami hingga pada saat ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan apabila pada saat ini inilah Tuhan hari kebangkitan-Mu, kami boleh Tuhan bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Mari Tuhan Engkau boleh hadir, mari Tuhan Engkau boleh menjamah setiap hati kami, sehingga pada saat ini Tuhan lewat ibadah ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan sukacita dan sejahtera kuasa kebangkitan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, nilai ibadah persekutuan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin, biarlah Tuhan yang boleh ambil alih, biarlah Tuhan yang boleh kuasai, sehingga Tuhan ibadah kami ini Tuhan boleh ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ibadah kami ini Tuhan boleh ibadah yang menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu, dan menjadi sukacita dan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari pimpin kami, mari Engkau yang senantiasa memimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan dan terakhir nanti ibadah itu bila kuasa kasih Tuhan yang senantiasa melawat kami, dan firman-Mu Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Engkau tutup bungkus hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berkuasa atas setiap kehidupan kami yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan semakin ditumbuhkan iman percaya kami lewat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa lewat ibadah persekutuan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau Allah yang baik pada saat pagi hari yang indah ini kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta kita di tengah-tengah kita pada saat ini, yang boleh menjadi renungan dalam ibadah kita. Mari kita angkat puji buat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk tempat daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta kita di tengah kita. Sambil menunggu hamba-Nya, mari kita angkat puji buat Tuhan. Kaulah Allah penyembuhku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Bapa di dalam surga, Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Kalau pada hari ini Minggu kami boleh beribadah di rumah Tuhan, inilah hari kemenangan, inilah hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Biarlah dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran ini,
Biarlah mereka Engkau berkati, Engkau urapi mereka. Berkati jaringan yang kami pergunakan hari ini. Istimewa berkati firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, mengurapi setiap umat-Mu, dan istimewa hamba-Mu Engkau urapi Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Kristus. Sebentar kami akan memulai, kami akan mendengarkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu di rumah Tuhan dalam ibadah Minggu 12 April 2020, ibadah Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cilincing. Kepada seluruh jemaat yang mungkin saudara ada di rumah menyaksikan program ini, mari saudara kita buka hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Menjadi renungan kebaktian dalam minggu ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan. Demikianlah bunyinya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberikan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara yang kekasih, firman Tuhan berbicara tentang kuasa kebangkitan daripada Yesus. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diberikan oleh Allah di dalam surga untuk masuk di dalam dunia, untuk datang di dalam dunia, dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Manusia yang jatuh di dalam dosa maka butuh penyelamatan. Nah, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini bahwa hari ini adalah hari kebangkitan tentang Yesus Kristus, di mana dalam Jumat Agung kita merayakan tentang kematian Yesus. Dalam Jumat Agung kematian, maka minggu ini adalah minggu kemenangan, kebangkitan daripada Yesus dari liang kubur. Sebagai berita Injil, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mungkin kita berpikir bahwa kita hanya percaya kepada kematian, atau kita hanya percaya kepada kebangkitan saja. Tidak. Hari ini firman Tuhan saya akan beritahu kepada saudara secara keseluruhan bahwa kita harus mengerti dan mengenal siapakah Yesus itu. Kita tahu Yesus lahir di dalam dunia ini lewat seorang wanita yang bernama Maria, dan dikandung oleh Roh Kudus. Proses kelahirannya sampai Yesus lahir mengalami setiap masalah di dalam dunia ini, tetapi dia senantiasa ditolong, dikuasai oleh kuasa Tuhan, sehingga ketika dalam kelahiran Yesus dan sampai dia berumur 12 tahun, dia ada di dalam bait Allah, dia senantiasa mengajar bahwa memang pribadi Yesus ini, saudaraku, adalah pribadi yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain, dengan para tokoh-tokoh yang lain, karena dia memang adalah anak Allah. Dia ingin menyelamatkan manusia yang ada di dalam dunia ini, maka Yesus harus mengambil rupa
menjadi manusia karena dia ingin menyelamatkan manusia. Maka Yesus menjadi manusia, atau dikatakan kenosis, dia mengambil rupa, dia mengosongkan diri, dia mengosongkan keallahannya, dia mengosongkan kemuliaannya, dia mengosongkan seluruh atribut surgawi, sehingga dia mau menjadi hina supaya saudara dan saya menjadi mulia. Dia mau menjadi miskin supaya saudara dan saya kaya. Dia mau menjadi sakit supaya saudara dan saya disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Proses ini harus kita yakini secara utuh. Ketika Yesus telah umur 30 tahun, dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yesus dibaptis, lalu Yesus melayani selama 3,5 tahun. Dia berjalan kepada setiap tempat. Dia melayani berbagai lapisan masyarakat, yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang timpang, yang bahkan yang mati sekalipun Yesus sanggup bangkitkan. Dalam pelayanan 3,5 tahun kita melihat bahwa betapa kuasa Yesus itu sungguh luar biasa. Dan selama 3,5 tahun Yesus ditangkap. Di akhir dari 3,5 tahun itu Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, dan dia mati dan dikuburkan. Dan setelah dikubur dalam 3 hari, Alkitab berkata bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka itu yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, bahwa ketika Yesus bangkit, maka para murid dan wanita-wanita itu yang datang kepada kubur Yesus, mereka melihat bahwa batu itu telah terguling, bahwa Yesus tidak ada di situ. Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan kuburan. Yesus mengalahkan maut. Kuasa maut tidak mampu untuk mengikat Yesus. Dia kalahkan. Mengapa Yesus bangkit? Atau mengapa Yesus harus bangkit? Saudaraku yang kekasih, ini pertanyaan bisa menjawab kepada ribuan orang atau bahkan miliar orang. Mengapa Yesus harus bangkit? Kenapa batu itu harus terguling? Supaya dia ingin menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu bangkit dengan cara mengikuti kebiasaan kita sebagai manusia, supaya kita lihat dengan mata kepala sendiri kubur itu kosong, bahwa Yesus tidak ada di situ. Seperti firman Allah berkata, dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Itu hanya menjelaskan kepada kita supaya kita percaya, kita lihat dengan mata lahiriah kita, oh betul, Yesus sudah tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ini bukti fakta nyata bahwa kuburan ini kosong, bahwa Yesus tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Dan begitu Yesus bangkit, dan apa yang Yesus perbuat? Dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid. Dia memberitahukan kepada Thomas, lihat, aku ini. Yesus bukan pembohong. Yesus bukan, dia begitu saja tidak peduli dia meninggalkan murid, tidak. Dia bertanggung jawab, dia berkata kepada para murid, lihat, ini aku bangkit. Maka ketika satu kejadian, ketika para murid itu ada di dalam satu tempat, dan Yesus datang menghampiri mereka, bayangkan saja,
Yesus bisa tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Yesus bisa menembus tembok yang pintu tertutup, semua tertutup. Tetapi Yesus bisa menembus tembok itu. Dia menghampiri murid, dia memberikan kekuatan kepada murid, supaya murid-murid tahu bahwa Tuhan yang dia puji, Yesus yang dia muliakan, yang dia percayai selama sebagai guru, sebagai Tuhan, bahwa dia hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Sampai hari ini Yesus tetap hidup. Haleluya. Nah saudara, di dalam kehidupan kita, inilah sebetulnya berita Injil itu. Berita Injil itu adalah berbicara tentang kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus, pelayanan Yesus. Dan Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 berkata bahwa kebangkitan Yesus disaksikan kurang lebih daripada 500 orang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dan dia naik ke surga. Dan dia berkata dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini menjemput saudara dan saya, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya akan dijemput ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, tidak ada lagi keraguan-keraguan kita mengikut Yesus ini. Yang belum digenapi oleh Yesus adalah kedatangannya, dia akan datang kembali. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya saudaraku yang kekasih, bahwa sekalipun orang-orang yang mati, satu kali Tuhan akan bangkitkan. Nah Yesus, saudaraku, bahwa akan mempersiapkan gerejanya, mempersiapkan orang-orang yang percaya di akhir zaman ini. Kita tahu situasi sekarang ini yang semakin sulit. Bagaimana saudara bisa menghadapi ini semua dengan keadaan iman kita yang sekarang? Kalau saja ini berlanjut terus menerus, apakah gereja tidak memiliki arti lagi? Hanya di rumah saja jemaat. Gereja tetap berdiri. Gereja tidak boleh berhenti. Gereja tidak boleh diam. Gereja harus tetap eksis. Sebab gereja adalah terang dunia. Kalau tidak ada terang dunia, maka kegelapan akan menguasai. Gereja adalah satu hal yang Tuhan taruh di dalam dunia ini menjadi terang. Eklesia berpindah dari gelap kepada terang. Ini fungsi daripada gereja. Inilah tugas saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Supaya ini jangan menjadi hilang, supaya ini jangan menjadi pudar oleh apapun namanya itu. Oleh keadaan situasi apapun, tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Saya tidak berkata ketika sudah di rumah saja sudah tidak dekat dengan Tuhan kita. Tetapi sekalipun kita beribadah hari saudara di rumah, saya melayani di gereja, kita satu di dalam Tuhan, bahwa kita senantiasa kuasa Tuhan nampak di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang kekasih, bagaimana agar kuasa kebangkitan Yesus itu ada di dalam hidup kita? Ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Coba ayo kita lihat, buka Alkitab saudara yang di rumah, baca. Kita akan bersama-sama membaca dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Ya, kalau saudara yang di rumah yang ada Alkitab, buka Alkitab saudara, yang ada di handphone buka.
Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di sini kita lihat Paulus menyatakan bahwa yang pertama sebagai seorang Kristen, kita harus mengenal kebangkitan Yesus, mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Saudaraku yang dikasih, mengenal Yesus. Kalau kita mengenal Yesus dengan baik, maka kita mengerti bahwa hari ini Dia bangkit. Ini satu kebangkitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus bangkit, berarti kita harus bangkit. Kalau Yesus mengalahkan maut, bersama dengan Yesus kita mengalahkan maut. Jadi kenal dulu baik-baik dengan Yesus. Saudaraku yang kekasih, bagaimana pengenalan kita? Pengenalan saudara kepada Yesus. Menurut saudara, Yesus itu siapa? Dalam Alkitab, Yesus berkata kepada para murid, menurut kamu itu saya siapa? Ada orang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan Elia. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Apakah pengenalan saudara dan saya sama dengan pengenalan Petrus? Apakah Yesus itu menurut kita Mesias, anak Allah yang diurapi, anak Allah yang maha tinggi, yang berkuasa, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi? Atau saudara mengenal Yesus itu hanya sebatas berkat saja? Ketika saudara diberkati, hanya mengenal Yesus dari sisi berkat, atau saudara mengenal Yesus dari hanya keselamatan saja? Jika saudara diselamatkan, saudaraku yang dikasih, mengenal Yesus itu adalah secara keseluruhan. Ya, keseluruhan. Kita harus mengenal Dia dari seluruh kehidupannya. Kalau kita kenal Yesus, kita mengenal Dia sebagai penyembuh kita. Percaya, ketika engkau sakit, Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu. Kalau kau lemah, hari ini kau minta kepada Dia, kau bisa dikuasai, diberikan kuasa oleh Roh Kudus, oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau kita kenal Yesus itu sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja, yang hanya kita lihat di foto-foto saja, ya sejauh itulah. Tapi saya mendorong saudara, kenallah Yesus sebagaimana Petrus mengenal. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Kita katakan dengan iman kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi mengenal Yesus pasti kau mengenal pribadinya, mengenal sikapnya, mengenal perbuatannya, mengenal kuasanya, mengenal mujizatnya, mengenal kebaikannya, mengenal kasihnya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengenal Yesus, pasti kita akan merasakan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang kekasih, Paulus berkata supaya kita bersekutu dalam penderitaannya. Bersekutu dalam penderitaan. Di mana Allah berkata di dalam
Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, saya akan membaca demikian. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang kita alami hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang dunia ini, saudaraku, tempat lembah air mata, penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah. Tapi kita harus bertahan, harus menghadapi setiap masalah ini di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Nah, Kristus telah memberikan satu teladan kepada kita bahwa Dia menderita. Tidak ada penderitaan yang lebih berat, lebih besar dari penderitaan Kristus dibandingkan penderitaanmu dan penderitaanku. Penderitaan Kristus itu jauh lebih berat, lebih sakit. Bayangkan Dia disalib, disiksa, dicambuk, tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Tidak ada. Lihat penderitaan Kristus. Kalau untuk hari ini kau berkata, oh Tuhan, aku menderita, aku sakit. Lihat penderitaan Kristus pada Yesus. Dia telah menebus setiap dosa pelanggaranmu. Dia telah menyembuhkan setiap penyakitmu. Firman Allah berkata dalam kuasa bilurmu, bilurnya menyembuhkan. Kuasanya luar biasa. Ini yang sekarang kita minta hari ini dalam ibadah. Kuasa kebangkitan Yesus nampak ada di dalam kehidupan kita. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita minta. Kalau saudara-saudara mengalami sakit, minta masuk dalam kuasa Tuhan, dalam penderitaan yang dialami Kristus. Lihat, saudaraku yang kekasih, dan dikatakan supaya kita serupa dalam kematian. Kalau kita sama dalam penderitaan Kristus, maka kita juga akan sama dimuliakan dengan Dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-23, Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-23, saya akan membacakan firman Tuhan untuk menjelaskan, menambahi firman yang kita dengarkan. Sana dikatakan, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, dan bahwa Ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yesus menderita, Kristus menderita untuk setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya, supaya penderitaan kita serahkan kepada Kristus. Kristuslah yang menjadi teladan, karena Dia sudah mengalami penderitaan, sehingga penderitaan yang kita alami kita serahkan kepada Kristus, dan Yesus mengambil penderitaan itu untuk dipakukan di dalam kayu salib, sehingga kita dibebaskan, dilepaskan dari setiap penderitaan, dari setiap penderitaan yang kita alami. Nah, saudaraku yang kekasih, saya percaya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita adalah supaya engkau dan aku hampirilah Dia, datanglah kepada Dia, berserulah kepada Yesus. Yesus sekarang ada di dalam kehidupan saudara, lewat kuasa daripada Roh Kudusnya, ada di dalam hidup, ada di dalam hatimu, ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupanku. Kita undang Dia, kita minta Dia bahwa kuasanya tidak pernah berubah, kebangkitannya hari dalam minggu ini, bahwa kuasa kebangkitan Yesus ada, imani, percayai bahwa Dia akan memberikan kuasanya kepada kita. Tetapi dalam Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mintalah Roh Kudus ini sekarang masuk di dalam hati saudara, berdoa, menyembah di dalam
dalam rohmu, sehingga Roh Kudus itu memberikan kekuatan yang baru, memampukan kita mengatasi setiap masalah pergumulan kita. Sekalipun sakit penyakit, sekalipun penderitaan situasi ekonomi yang sulit, minta hari ini kuasa Tuhan mampu membangkitkan setiap masalah pergumulan kita. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Seluruh jemaat GPI Sidang Cilincing hari ini, kita akan sanggup di dalam doa. Semakin datang kepada Tuhan, bertumbuh lagi dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Oh haleluya, kita akan puji buat Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tinggikan Yesus, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya.
Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cilincing ini Tuhan Engkau berkati, lindungi setiap jemaat-Mu, jauhkan dari bara bahaya, jauhkan dari sakit, virus, penyakit. Hamba berdoa dalam perlindungan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan umat-Mu ini Tuhan. Berkati kami, lindungi, jagai kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hidup kami. Jangan Engkau ambil Roh-Mu dari hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Biarlah kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap firman yang kami dengarkan hari ini. Berkati Tuhan, tanamkan itu dalam kehidupan mereka, sehingga jemaat-Mu senantiasa bertumbuh dewasa mengenal Engkau lebih baik, lebih sempurna. Bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah setiap acara yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Oh, berkati Tuhan, baik yang men-shooting video Tuhan, Engkau berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati usahanya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita tutup kebaktian ini dengan penutupan kita, ya Bapa kami. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita angkat puji buat Tuhan. Dengan lagu pujian kita Oh Yesus supasahat sudah namun pun.
bahwa kuasa kebangkitan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Bagi Yesuslah kemuliaan kekal sampai selamanya. Haleluya. Amin.